Kisah inspiratif bersama Hanif Al-Qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hanif Al-Qadri kembali bisa bersama Anda dalam kisah inspiratif untuk hari ini. Semoga saja kisah demi kisah yang diangkat dalam channel ini akan memberikan dampak baik, inspirasi, dan motivasi untuk kita semua. Kali ini kita akan ambil pelajaran dari kisah Siti Hajar dan suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah ini kita beri judul, apakah Siti Hajar protes dan menggugat Nabi Ibrahim? Mengapa suaminya meninggalkan dia dan Ismail, anaknya, yang saat itu masih kecil, di padang pasir yang tidak bertuan? Ini menjadi pertanyaan besar bagi Siti Hajar dan kebanyakan perempuan di muka bumi saat ini. Seperti jamaknya, dia hanya bisa menduga bahwa ini adalah akibat kecemburuan Sarah, istri pertama suaminya, yang belum juga bisa memberikan putra. Hajar mengejar Ibrahim alaihissalam, suaminya, dan berteriak, "Wahai suamiku, mengapa engkau tega meninggalkan kami di sini? Bagaimana kami bisa bertahan hidup di tempat yang tandus ini?" Ibrahim alaihissalam terus melangkah tak bergeming, meninggalkan keduanya tanpa menoleh sedikit pun dan tanpa memperlihatkan air matanya yang terus saja meleleh bercucuran. Remuk redam perasaan Ibrahim terjepit antara pengabdian dan pembiaran. Pengabdian kepada Allah Sang Khalik dan pembiaran kepada istri dan anaknya. Hajar masih terus mengejar sambil terus menggendong Ismail. Kali ini Hajar setengah menjerit dan jeritannya menembus langit. "Wahai suamiku, ayah Anda Ismail anakku, apakah ini perintah dari Tuhanmu?" Kali ini Ibrahim alaihissalam berhenti melangkah, terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Malaikat yang menyaksikan peristiwa itu pun turut terdiam menanti jawaban Ibrahim alaihissalam. Bahkan butir pasir seolah terpaku kaku, angin seolah berhenti mendesak. Pertanyaan, atau lebih tepatnya gugatan Hajar, membuat semuanya terkesiap. Ibrahim alaihissalam membalik tegas dan berkata, "Iya, ini adalah perintah dari Tuhanku." Hajar berhenti mengejar dan dia terdiam. Lantas meluncurlah kata-kata dari bibirnya yang mengagetkan semua malaikat serta menggusarkan butir pasir dan angin yang berhembus. "Jikalau ini perintah Tuhanmu,
Pergilah, wahai suamiku. Tinggalkan kami di sini. Dan tidak perlu khawatir. Karena Allah akan menjaga kami. Pergilah dengan tenang. Ibrahim alaihissalam pun beranjak pergi meninggalkan mereka. Dilema itu pun punah sudah. Ini adalah sebuah pengabdian atas nama perintah Allah, bukan pembiaran. Itulah satu kata mujarab yang kita kenal dengan istilah ikhlas. Mudah mengucapkan, tapi begitu sulit untuk dilakukan. Ikhlas adalah wujud sebuah keyakinan mutlak pada Sang Maha Mutlak. Ikhlas adalah kepasrahan, bukan mengalah, apalagi menyerah karena kalah. Ikhlas itu adalah ketika engkau sanggup untuk berlari, mampu untuk melawan, dan kuat untuk mengejar. Namun engkau memilih untuk patuh dan tunduk. Ikhlas adalah sebuah kekuatan untuk menundukkan diri sendiri dan semua yang engkau cintai. Ikhlas adalah memilih jalannya, bukan karena engkau terpojok dan tidak punya jalan lain. Ikhlas bukan lari dari kenyataan, tapi ikhlas juga bukan karena terpaksa. Ikhlas bukan merasionalisasikan tindakan, juga bukan mengkalkulasi hasil akhir. Karena ikhlas tidak pernah berhitung, tak pernah pula menepuk dada. Ikhlas itu tangga menuju tempatnya, mendengar perintahnya dan mentaatinya. Ikhlas tidak ada padanan kata lain, karena ikhlas adalah ikhlas itu sendiri, murni tanpa embel-embel kepemberian apapun. Suci, bersih 100% hanya karena Allah dan mengikuti kehendaknya. Tidak ada sedikit pun karena yang lain. Setelah ditinggal suaminya Ibrahim, Hajar menggendong putranya Ismail. Sambil lapar dan haus, Hajar terduduk dan kaki Ismail mengepak ke pasir dan keluarlah air yang kita sebut dengan air Zam-Zam. Di situ Siti Hajar dan Ismail hidup selama belasan tahun. Setelah Ismail remaja, datanglah Ibrahim dengan perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Ismail dan Ibrahim ikhlas dan patuh kepada Allah. Maka ketika sudah dibaringkan, ternyata Allah mengganti Ismail dengan sebuah domba. Setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim punya Ismail. Ismailmu mungkin hartamu, Ismailmu mungkin jabatanmu, mungkin gelarmu, dan mungkin Ismailmu adalah egomu sendiri. Ismailmu adalah sesuatu yang kau sayangi dan kau pertahankan di dunia ini demi apapun. Ibrahim, dia tidak pernah diperintah Allah untuk membunuh Ismail. Ibrahim hanya diminta Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail. Karena hakikatnya semua adalah milik Allah.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kesolehan Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail kepada kita semua, agar kita bisa mengaplikasikan ikhlas meski serendah-rendah ikhlas dalam kehidupan kita. Jangan rendahkan dan jangan pernah hinakan orang lain dengan hartamu, jabatan dan gelarmu. Karena dengan cara itu, pada hakikatnya hanyalah akan merendahkan diri dan keluargamu sendiri. Karena di hadapan Allah hanya ketakwaan kita yang diperhitungkan dan diterimanya. Semoga kita termasuk ke dalam orang yang bertakwa, manusia yang ikhlas dan dirahmati oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kisah inspiratif untuk hari ini bersama Hanif Al-Qadri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.